Halo brosis, balik lagi di channel Pawang Design It. Nah, kali ini gue mau share nih mengenai kelanjutan pembahasan kita tentang shortcut yang paling hits di Microsoft Word. Nah, kali ini kita akan bahas dari Ctrl U sampai Ctrl Z serta beberapa kontrol dengan simbol-simbol unik yang sangat membantu. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung kita bahas. Namun sebelumnya, bantu gue support channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe channelnya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung kita bahas. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai Ctrl U dulu. Nah, jadi kita akan bahas nih dari U, Ctrl V, Ctrl W, Ctrl Y, Ctrl Z, kemudian beberapa karakter-karakter yang sangat membantu nih, seperti Ctrl 1, Ctrl 2, Ctrl 5, dan juga Ctrl buka kurung dan juga tutup kurung. Nah, apa sih itu fungsinya? Kita bahas satu persatu. Pertama kita bahas Ctrl U dulu. Nah, Ctrl U dia berfungsi untuk membuat garis bawah atau underline. Nah, ini kayaknya udah gak asing banget sih bagi brosis semua ya, karena pembuatan underline atau garis bawah itu mungkin sudah diajari dari kita sejak SD mungkin ya, atau SMP, mengenai cara yang Ctrl 1 ini. Nah, Ctrl 1 ini sangat membantu ketika memberikan penandaan yang khusus pada suatu kata, pada suatu kalimat, bahkan pada suatu paragraf kayak gitu. Contoh nih, kita mau pakai underline, misalkan di Candi Borobudurnya nih, misalkan judulnya nih kita mau kasih underline. Nah, proses bisa langsung blok terlebih dahulu, kemudian langsung pilih aja Ctrl U. Tuh, langsung dia jadi garis bawah kayak gitu. Jadi dia mau menambahkan garis bawah sesuai dengan pilihan kita. Jadi misalkan Bruce maunya pilih satu kalimat, misalkan dari desainnya sampai 1991. Oke, tinggal langsung klik Ctrl U, langsung jadi. Nah, itu membuat proses menjadi lebih cepat ya. Kalau proses misalkan agak males atau lagi mager pegang mouse, itu langsung pakai Ctrl U untuk memberikan underline kayak gitu. Nah, misalkan proses mau kasih underline semuanya nih dari semua paragraf yang ada, boleh langsung blok aja semua, kemudian pilihlah Ctrl U dan akan langsung digaris bawahi semuanya kayak gitu. Mudah banget kan? Mudah banget. Oke. Nah, selanjutnya kita akan beralih melangkah ke kontrol selanjutnya. Wah, apa nih? Ada Ctrl V atau Ctrl V. Nah, Ctrl V ini biasanya dia punya teman sebelumnya, atau karena dia fungsinya adalah tempel atau paste, berarti dia harus punya teman sebelumnya. Nah, teman sebelumnya itu Ctrl C ya. Jadi Ctrl C atau Ctrl copy. Misalkan nih kita mau pakai tempel atau paste, kita harus punya clipboard terlebih dahulu. Kita harus punya sesuatu yang kita copy terlebih dahulu, yang kita copy sebelumnya kayak gitu. Contoh nih, gue misalkan mau copy dari Geopark ini sampai kata adat di sini. Gua copy dulu. Nah, copy itu Ctrl C ya. Jadi copy, setelah di copy kemudian kita mau paste. Mau paste itu tinggal copy paste, tinggal Ctrl V aja. Jadi di keyboard tekan tombol Ctrl, kemudian tahan terus, kemudian tekan tombol V. Tuh, langsung muncul. Nah, Ctrl V dia berfungsi untuk menempelkan hasil yang kita copy, sehingga karena kita copy tadi dari Geopark jadi sampai dengan kata adat, maka dia akan langsung muncul sesuai dengan apa yang kita copy tadi. Nah, karena fungsinya untuk nempel ya, jadi untuk nempel sesuatu yang kita copy sebelumnya. Nah, Ctrl V ini dia nggak bisa berdiri sendiri, seperti yang gue bilang, gue tekanin dari awal, dia harus punya teman sebelumnya, yaitu Ctrl C atau Ctrl C, atau juga kita sering menyebutnya copy. Nah, makanya biasanya anak-anak zaman sekarang ini punya copy paste gitu ya, jadi karena dia merupakan satu pasangan yang tidak bisa terpisahkan. Karena kalau kita copy V atau copy paste doang, tanpa copy dulu langsung paste saja, nah itu kita nggak akan dapat apa-apa. Contoh nih, misalkan gue tadi nggak ngopi apa-apa, kemudian gue paste langsung, nggak akan keluar apa-apa gitu, karena dia nggak ada yang di copy sebelumnya kayak gitu. Nah, itu ya fungsinya Ctrl V. Dia harus punya teman terlebih dahulu, dia harus punya kopian terlebih dahulu menggunakan Ctrl C, atau copy menggunakan cara manual kayak gitu. Mudah banget untuk dipahami apa fungsi dari Ctrl V kayak gitu. Oke, selanjutnya kita akan melangkah
ke Ctrl W, Ctrl W. Apa nih fungsinya? Nah, ini memang agak cukup jarang ya digunakan, tapi nggak jarang-jarang banget karena dia fungsional sih menurut gue. Jadi dia fungsinya adalah keluar dari berkas, atau keluar dari file yang sedang kita kerjain kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita punya satu file nih ya, gue misalkan punya file PDIT yang inilah ya bahasanya. Nah, gue mau keluar dari berkas ini, gue tinggal Ctrl W doang gitu. Nah, dengan catatan Ctrl W ini bukan keluar dari Microsoft Word-nya ya brosis, tapi dia berfungsi untuk keluar dari berkasnya. Jadi keluar dari berkas yang sedang terbuka ini kayak gitu. Nah, contoh nih, gue kan lagi buka file ini, gue Ctrl W nih, jadi tekan Ctrl kemudian tekan huruf W. Nah, dia akan tanya dulu karena gue kan ada perubahan tuh. Ya kan gue save ya. Tuh, dia akan langsung keluar dari berkas yang gua buka sekarang. Tapi dia gak keluar dari Microsoft Word karena dia, lagi-lagi gua ulangin, dia berfungsi untuk keluar dari berkas, bukan keluar dari Microsoft Word. Kalau misalkan brosis mau buka file yang tadi, masih tinggal aja pilih file, kemudian open file yang tadi. Kayak gitu. Jadi fungsinya dia untuk keluar dari berkas. Nah, itu Ctrl W. Jadi kalau Ctrl W ini lebih berfungsi kalau misalkan brosis mau buka file lain dengan mengeluarkan file yang saat ini sedang dibuka, itulah fungsi Ctrl W. Tapi kalau misalkan brosis mau keluar keseluruhan nih, misalkan keluar dari Word-nya, langsung aja klik close gitu. Jadi beda fungsi ya antara Ctrl W dengan close. Kalau close itu kita pakai F4, Alt F4 ya, shortcut-nya. Nanti gue bahas khusus untuk Alt. Kali ini gue bahas khusus Ctrl ya. Nah, kalau close itu kan dia pakai Alt F4, kalau di Ctrl W dia keluar dari berkasnya. Jadi beda ya antara Alt F4 atau close dengan juga Ctrl W atau keluar dari berkasnya. Gue ulangin, Ctrl W, ketika kita coba Ctrl kemudian tekan huruf W, dia akan langsung keluar dari berkasnya. Seperti itu. Mudah banget ya. Mudah banget untuk diingat-ingat. Oke, setelah tadi kita di Ctrl W, kemudian kita selanjutnya masuk di Ctrl X. Nah, apa nih fungsi dari Ctrl X? Nah, Ctrl X ini sebenarnya juga sama dengan, bukan sama sih, mirip ya dengan Ctrl V. Dia tidak bisa berdiri sendiri, atau dia merupakan bagian dari temennya si Ctrl V. Kayak misalkan kalau Ctrl V kan tadi punya nge-paste ya, nempel sesuatu ya dengan teman sebelumnya Ctrl C. Nah, makanya selain dia bisa berteman dengan Ctrl C, si Ctrl V itu juga bisa berteman dengan Ctrl X. Kenapa? Ctrl X dia berfungsi untuk melakukan potong atau cut. Jadi misalkan kalau Ctrl C ya, jadi misalkan Ctrl C kemudian gua pakai misalkan Ctrl C kan copy ya. Nah, copy. Atau gue klik di keyboard ini sekarang Ctrl C. Nah, kemudian gue paste, gue Ctrl V, hasilnya kan kayak gini gitu. Jadi dia akan muncul hasil kopian dari yang atas ini kayak gitu. Ctrl C itu dia akan mengcopy, tapi beda dengan Ctrl X kayak gitu. Nah, kalau Ctrl X kalau Ctrl X dia berfungsi untuk cut. Jadi dia tidak mengcopy, dia tidak bahasanya menduplikat ya, file, kata atau kalimat atau paragraf yang kita blok kemudian dipilih tadi di Ctrl C tadi. Tapi kalau Ctrl X atau cut itu dia memotongnya. Kayak misalkan desainnya ini kali ya. Gua Ctrl X, maka dia akan langsung hilang. Loh, hilangnya kemana nih? Nah, hilangnya dia bukan hilang terhapus ya. Berbeda dengan delete atau backspace, dia bukan hilang terhapus, tapi dia tersimpan di clipboard yang nantinya ketika kita Ctrl V di suatu tempat, dia akan muncul tuh. Tuh, muncul ya. Jadi ketika kita paste di satu tempat lain, dia akan muncul. Yang awalnya tadi di sini, karena kita blok kemudian kita cut atau kita potong atau kita Ctrl X kan, kemudian kita paste di tempat baru, maka dia akan muncul di tempat baru. Hilang di tempat lama namun muncul lagi di
tempat yang baru. Nah, itu adalah fungsi dari Ctrl X. Jadi jangan sampai salah kira ya. Ini gua potong kok hilang gitu. Atau misalkan browser mau delete sesuatu gitu. Kemudian blok sesuatu, misalkan gua mau delete ini deh. Gue mau delete untuk patung sampai 504 buah. Gue mau delete kemudian tapi pakainya Ctrl X gitu ya. Nah itu menurut gue salah sih. Kenapa? Nggak sesuai fungsi atau goalnya gitu. Memang sama-sama hilang kalau memang fungsinya untuk ngedelete atau backspace ya. Tapi dia akan tersimpan di clipboard. Nah nanti suatu saat ketika proses paste yang muncul adalah itu kayak gitu. Jadi nanti takutnya malah terjadi kesalahan. Makanya jangan sampai keliru antara memahami fungsi dari Ctrl X, dia beda dengan copy. Jadi kalau copy dia menduplikat, kalau X dia memotong atau dia mengambil file tersebut kemudian menyimpannya di clipboard. Beda dengan Ctrl copy yang menduplikatnya menyimpan di clipboard, kemudian kalau di paste dia akan muncul serupa kayak gitu. Nah, beda juga antara Ctrl X dengan delete atau backspace ya. Nah, Ctrl X ini dia memotong sementara tuh. Dia menghapusnya sementara karena nanti ketika dia di paste atau dia di Ctrl V atau dia ditempel, dia akan muncul lagi. Beda dengan delete. Kalau delete ketika dia dihapus, maka dia akan langsung terhapus tuh, nggak bisa diulangin lagi kecuali di undo gitu ya. Nah kalau di delete berarti otomatis dia akan langsung hilang dari teks tersebut. Kalau dia Ctrl X dia akan masih ada. Nanti kalau ditempel atau di Ctrl V di suatu lokasi atau di suatu bagian teks, maka dia akan muncul kembali seperti itu. Nah, itu adalah fungsi dari Ctrl X, yaitu melakukan potong atau cut. Jadi beda banget, jangan sampai kebalik ya. Nah, kayak gitu. Oke, selanjutnya kita melangkah ke kontrol selanjutnya, yaitu Ctrl Y. Apa nih fungsi dari Y? Nah, biasanya kan gini, kita kalau ngerjain sesuatu itu kan kemudian kita salah atau nggak sengaja ngepencet tombol sesuatu atau fitur sesuatu yang kadang kita nggak inginkan gitu, kadang kita nggak inginkan atau kita nggak sengaja untuk ngeklik tombol tersebut atau memilih fitur tersebut. Nah makanya di sini muncullah fitur Ctrl Y. Nah Ctrl Y itu berfungsi untuk apa? Jadi dia berfungsi untuk mengembalikan perintah yang telah dibatalkan, undo atau redo kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita salah, kita kan bisa undo tuh. Nah kita misalkan undo loh, gue nggak undo deh, gue harusnya tetap biarin aja kayak gitu. Nah itu bisa pakai redo. Nah redo itu dia fungsi atau shortcutnya adalah Ctrl Y. Contoh ya, gue ini perjalanan itulah yang membuat gue jadi mampu mengelola alamnya dengan baik. Nah gue misalkan gue delete, nih ya dia. Nah tapi gue harusnya ini nggak gue delete deh, akhirnya gue undo gitu kan. Gue undo, pilih pakai yang ini kan undo ya. Kemudian dia akan kembali lagi karena dia mengembalikan sesuatu satu langkah gitu, dan langkah-langkah selanjutnya tergantung berapa kali kita undo dia. Nah contoh setelah di undo satu kali, kemudian terus baca-baca lagi, gue bilang kayaknya nggak perlu beneran deh kayak apa si kalimat ini, berarti gue redo aja deh. Nah kalau di redo otomatis proses tinggal aja tekan Ctrl kemudian huruf Y di bagian keyboard, tekan Ctrl kemudian huruf Y, maka dia akan langsung terhapus kembali. Jadi yang awalnya tadi dikoreksi kemudian dikoreksi kembali kayak gitu. Jadi beda ya, dia berkebalikan antara undo dan redo. Kalau undo dia mengembalikan membatalkan satu langkah. Nah kalau yang redo dia membatalkan undo-nya kayak gitu. Jadi jangan sampai kebalik, sama-sama membatalkan tapi membatalkan beda. Kalau undo dia membatalkan satu langkah dari apa yang kita pilih, tapi kalau redo dia membatalkan undo-nya. Jadi kalau kita undo sesuatu kemudian kita redo itu bisa, tapi kalau kita nggak undo sebelumnya kemudian kita redo itu nggak akan bisa seperti itu. Jadi beda ya fungsinya antara undo dan juga redo. Mereka ini saling berkebalikan, saling berlawanan kayak gitu. Oke. Itu adalah fungsi dari Ctrl Y, yaitu mengembalikan perintah yang telah dibatalkan, undo. Oke, kita selanjutnya melangkah ke abjad selanjutnya yaitu Ctrl Z. Nah, oke, dari tadi kita bahas tentang undo nih. Apa sih sebelumnya undo itu? Nah, undo itu berfungsi untuk membatalkan
perintah sebelumnya. Jadi misalkan contoh nih, kayak tadi gue contohin ya, misalkan di perjalanan itulah yang membuat Geopark Rianjani mampu mengelola alamnya dengan baik. Misalkan Brosis mau hapus ini, hapus aja nggak apa-apa. Nah kemudian harusnya nggak dihapus deh, itu harusnya tetap ada. Nah itu bisa pakai undo. Undo itu ada juga di fitur sini, tapi karena kita bahas kontrol, berarti kalau Brosis mau pakai shortcut di keyboard, berarti tekan tombol kontrol, kemudian tekan huruf Z. Dia akan langsung dikembalikan. Nah contoh nih, gue misalkan abis hapus gunung ini, kemudian gue hapus kalimat Geopark Rianjani sampai adat deh gitu. Misalkan gue udah 2 kali melakukan penghapusan, gue mau undo dua-duanya, bisa nggak? Bisa dong. Berarti Brosis harus melakukan Ctrl Z sebanyak 2 kali. Ctrl Z yang pertama, dia akan memunculkan penghapusan yang kedua. Kemudian Ctrl Z yang kedua, dia akan menghasilkan penghapusan yang pertama gitu. Jadi dia langkahnya akan langkah mundur gitu. Jadi plotnya, alurnya dia alur mundur. Jadi misalkan 1 2 3, contoh misalkan angka 1 2 3 gitu ya. Brosis hapus yang 2, kemudian hapus yang 3, maka ketika Brosis undo, dia akan muncul 3 dulu, kemudian akan muncul 2 kayak gitu. Urutannya tergantung sesuai dengan perintah terakhir yang kita lakukan kayak gitu. Namun bisa di undo terus tuh sesuai kebutuhan. Jadi misalkan mau undo sampai banyak kali gitu, itu boleh, asalkan di sini masih ada. Kalau undo-nya masih ada, berarti masih bisa tuh di undo sampai terus tuh sesuai dengan kebutuhan. Karena kan kita kadang melakukan kesalahan, atau kita misalkan lupa, ini harusnya nggak dihapus nih, ini harusnya nggak setting kayak gini nih. Nah itulah fungsi dari undo. Jadi kita membatalkan perintah satu langkah kemudian dari sebelumnya ya. Jadi misalkan satu langkah kita ternyata masih perlu lagi, undo lagi. Misalkan masih perlu lagi, undo lagi, nggak apa-apa lagi. Itu memang masih ada undo-nya kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita sudah melakukan 3 langkah ke depan, kemudian kita bisa baliknya cuma 3 langkah ke belakang. Kita nggak bisa balik 4 langkah ke belakang kayak gitu. Itu adalah fungsi dari undo. Jadi membatalkan perintah sebelumnya kayak gitu. Oke, selanjutnya kita akan melangkah ke bagian bonus nih, kayak gitu. Nah kalau kan awalnya kita bahas tentang abjad nih ya. Jadi Ctrl A, Ctrl B, Ctrl C sampai dengan barusan Ctrl Z. Gue bahas secara alfabetik kontrol-kontrol yang ada di Microsoft Word. Nah kali ini gue bahas nih ada beberapa bonus yang gue mau kasih. Nah ini yang menurut gue fungsional sih, makanya gue perlu bahas di sini. Nah Ctrl 1 ini adalah bonus yang pertama. Nah dia berfungsi untuk mengatur jarak spasi line spacing menjadi 1,0 kayak gitu aja. Contoh nih, misalkan Brosis mau ngatur skripsi atau apa. Nah 1,0 ini biasanya paling sering dipakai untuk abstrak. Atau misalkan Brosis lagi lomba esai atau lomba karya tulis ilmiah. Biasanya kan diminta abstrak tuh. Nah abstrak itu biasanya paling sering menggunakan line spacing atau spasi 1,0. Nah contohnya di sini misalkan gue paragraf yang gue punya itu gue mau cek nih dia spasinya berapa. Ternyata spasinya 1,5 tuh. Nah kalau spasi 1,5 gue merubah 1,0 kan tinggal klik sini ya. Tapi kalau misalkan Brosis klik sini ya. Tapi misalkan Brosis maunya gue males deh harus ngeklik kayak gitu, bisa nggak sih gue pakai shortcut aja? Jawabannya bisa banget. Nah kalau pakai shortcut, Brosis bisa langsung pakai namanya Ctrl 1. Ingatnya juga gampang ya. Jadi kalau menjadi line paragraf yang spasi 1,0, langsung aja Ctrl 1. Nah caranya gimana? Caranya gampang banget. Jadi Brosis blok terlebih dahulu, blok di sini, blok di kalimat yang mau dirubah line spacing jadi 1,0. Kemudian langsung aja tekan tombol Ctrl di komputer atau laptop atau PC, kemudian tekan angka 1. Tuh, dia langsung otomatis menjadi 1 line spacingnya. Di bagian line spacing pun juga akan terupdate menjadi 1. Karena kita secara sistem sudah merubahnya menjadi 1 sehingga di pemberitahuan manapun dia akan terdeteksi sebagai 1. Seperti itu. Jadi itu punya Ctrl 1 ya. Mengatur jarak spasi line spacing paragraf menjadi 1. Jadi awalnya 2 atau awalnya 2,5 atau misalkan double atau multiple, nah nanti akan munculnya 1 paragrafnya menjadi line spacing 1,0 ketika kita blok kemudian pilih
Ctrl 1. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melangkah ke Ctrl 2. Nah, Ctrl 2 ini berfungsi mirip fungsinya dengan Ctrl 1. Kalau Ctrl 1 dia mengatur jarak spasi menjadi 1,0. Nah, kalau Ctrl 2 dia merubahnya menjadi 2,0. Jadi sama-sama mengatur jarak spasi ya. Jadi mengubah jarak spasi atau mengaturnya sesuai dengan spacing yang kita mau. Nah, spacing 2,0 ini biasanya paling sering digunakan untuk skripsi bagian inti nih. Bagian inti biasanya 2,0 atau 1,5 tuh kan. Nah, tapi ada juga kampus yang mensyaratkan kalau skripsi itu line spacingnya itu kan 2,0 ya. Nah, maka dari itu daripada berbasis susah-susah ngatur satu-satu, blok satu-satu gitu kan, tinggal langsung aja blok sesuai kebutuhan atau dari atas sampai bawah dari bagian intinya ya. Ini dari bagian yang diperlukan. Contoh nih, gue mau pakai geopark ini sampai dengan kata terakhir. Gue mau rubah dia menjadi line spacing 2. Nah, gue mau lihat cek sekarang tuh ada line spacing berapa dia. Oh, sekarang 1,5. Gue mau rubah dia jadi 2, jadi tekan tombol kontrol di keyboard, laptop, atau komputer, kemudian tekan angka 2. Langsung, dia berubah menjadi line spacing 2. Kalau kita cek pun dia akan langsung tuh berubah jadi 2,0 kayak gitu. Jadi dia merubah ya, jadi dia mengatur line spacing menjadi 2,0. Kalau misalkan awalnya udah 2, jadi gimana menurut kalau gue rubah jadi pakai Ctrl 2, dia akan tetap 2 kayak gitu. Jadi misalkan settingan awalnya 2,0 kemudian berbasis pilih Ctrl 2, maka dia akan tetap menjadi line spacingnya 2 kayak gitu. Jadi bukan dikalikan menjadi 2 gitu ya. Bukan dikalikan dengan 2, sorry. Tapi dia akan dirubah menjadi 2,0 atau 2 seperti itu. Jadi mengatur jarak spasi. Oke. Kita melangkah ke selanjutnya yaitu di Ctrl 5. Nah, apa nih fungsi dari Ctrl 5? Nah, Ctrl 5 ini dia mengatur jarak spasi atau line spacing paragraf menjadi 1,5. Nah, 1,5 ini merupakan salah satu contoh yang tadi gue pernah sebutin. Dia bisa dipakai untuk ini skripsi bagian utama ya, atau kalau misalkan kita lomba esai atau kalimat karya tulis ilmiah, kita biasanya dipakai atau disuruh pakai 1,5 untuk spasinya dalam format inti atau dalam kalimat inti dari esai atau karya tulis tersebut. Nah, contoh kalau ngubahnya gimana? Proses langsung blok aja semuanya, kemudian tekan tombol kontrol di laptop, komputer, atau PC, kemudian tekan angka 5 di keyboard kayak gitu. Langsung tuh berubah menjadi 1,5. Yang awalnya gua anu dulu ya. Yang awalnya 1,0, kemudian gua pilih Ctrl 5, akan langsung berubah tuh. Ketika kita cek, dia akan berubah menjadi line spacing 1,5 sesuai dengan kebutuhan. Nah, cara ingatnya pun gampang banget. Kalau kita mau bikin line spacing 1,5, berarti ingat aja, 1,5 berarti belakangnya 5. Kalau misalkan kita mau line spacing 2, berarti 2. Kalau misalkan mau line spacing 1, berarti 1. Kayak gitu. Mudah banget kan ya cara ingatnya dan juga cara implementasinya. Ctrl 1 untuk paragraf atau line spacing 1, Ctrl 2 untuk line paragraf atau line spacing 2, dan Ctrl 5 untuk ngatur line spacing menjadi 1,5 seperti itu. Nah, selanjutnya gue punya lagi nih tambahan namanya Ctrl O. Nah, Ctrl O ini dia berfungsi untuk menghilangkan atau menambahkan spasi sebelum paragraf. Maksudnya gimana nih? Jadi biasanya kan kalau kita bikin suatu kita kan misalkan bikin suatu ini ya, suatu kalimat, artikel, dan lain sebagainya. Kita kan punya nih bahasanya spasi antar paragrafnya. Nah, kita bisa tambah atau kurang sesuai customan, sesuai settingan si Word ini dengan langsung klik Ctrl O aja. Jadi misalkan di keyboard gue klik Ctrl O, Ctrl 0, sorry ya, bukan Ctrl O, Ctrl 0, itu dia langsung. Pertama dia akan nambah tuh. Tapi ketika kita Ctrl 0 sekali lagi, dia akan mengurangi. Kayak gitu. Jadi dia akan melebarkan atau menambahkan atau menghilangkan sesuai dengan langkah yang kita mau. Kayak gitu. Penambahan atau Ctrl 0 pertama dia akan menambahkan. Ketika kita klik lagi Ctrl 0 kedua, maka dia akan mengurangi seperti itu. Jadi ini untuk melebarkan atau mengecilkan dari line spacing si paragrafnya seperti itu. Mudah banget kan untuk diimplementasikan. Jadi kalau 0 bisa menambahkan, bisa juga
menghilangkan spasi sebelum paragrafnya. Jadi dia di antar paragraf ya, bukan di tengah-tengah antara line spacing atau di dalam kalimat tersebut. Jadi antar paragrafnya yang ditambahin atau dikurangin. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita melangkah ke kontrol. Nah, buka kurung nih, tapi buka kurung yang absolut kayak gini. Nah, dia berfungsi untuk memperkecil atau decrease ukuran teks. Biasanya kan kita kalau memperkecil ukuran teks kan kita ganti di sini ya. Nah, kita ganti di sini. Boleh bisa, tapi kalau ini Bros mau pakai kontrol atau misalkan mau pakai shortcut, boleh banget. Caranya gimana? Tinggal blok aja ke data atau kata atau kalimat yang memang mau diperkecil. Nah, langsung aja kontrol buka kurungnya yang kurung absolut ya. Kemudian akan berkurang. Yang awalnya 12 sekarang menjadi 11 kayak gitu ya. Misalkan terus memperkecil lagi boleh, tinggal aja klik ya. Kontrol kemudian buka kurung yang absolut. Langsung yang awal tadi 11 menjadi 10 seperti itu. Jadi dia berfungsi untuk memperkecil atau decrease dari ukuran teks. Selanjutnya kita melangkah ke lawannya nih. Biasanya kan semua berpasang-pasangan kan ya di dunia. Nah, tidak berkecuali buka kurung yang absolut. Nah, sekarang kita bahas yang kontrol tutup kurung yang absolut. Nah, dia berfungsi untuk meningkatkan ukuran teks. Kalau tadi buka kurung dia berfungsi untuk memperkecil, nah ini untuk memperbesarnya. Caranya gimana? Tinggal blok aja yang mau diperbesar, kemudian pilih atau klik di keyboard kontrol tutup kurung yang absolut. Nah, yang awalnya di 12 jadi 13. Misalkan kita mau gedein lagi, tinggal kontrol kemudian tutup kurung absolut. Dia akan dari 13 menjadi 14 kayak gitu. Jadi dia meningkatkan atau increase ukuran teks yang kita blok atau yang kita seleksi. Seperti itu. Mudah banget kan? Oke, jadi itulah pembahasan kita mengenai shortcut dari Ctrl U sampai Ctrl Z ditambah bonus dari beberapa dari angka. Ada Ctrl 1, Ctrl 2, Ctrl 1,5, Ctrl buka kurung absolut dan tutup kurung absolut kayak gitu. Nah, misalkan Bros masih bingung bisa langsung komen di bawah, nanti gue bantu jawab sampai Bros paham seperti itu. Nah, sekian dari gue kali ini, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam desain. Thank you banyak Bros udah nonton video tadi. Agar nggak ketinggalan video-video yang lain, bantu subscribe, like, comment, and share. Nah, kalau butuh tutorial sesuai request, bisa langsung komen di bawah. Salam desain.